diaturkan kepada beliau. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal hadratal mukarramin wal mukarramin, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus sahibul saum al-hidayah, hidayat beserta keluarga besar, para orang tua, para guru, para ketua-ketua majelis yang mohon maaf nggak disebutin atu-atu namanya karena emang orangnya pada ngerengkat romannya, dinginan kali ya, hujan. Mudah-mudahan ngerengkatnya kita dalam rangka menyerahkan diri kita kepada Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dan rahmat darinya. Maka nanti insya Allah nyambung hikmah yang ke-6 ini, kita nggak kaget, udah siap-siap ngaji, udah rasanya pengennya terang, tapi kok dikasih hujan nggak berhenti ya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita baca Fatihah. Fatihah kita ila al-arif billah Imam Ibn Athaillah Sakandari, sahibul kitab al-hikam. Juga Fatihah kita buat orang tua kita yang sudah nggak ada, atas jasa dan kebaikannya kita duduk di saum hidayah ini. Mudah-mudahan seluruh yang sudah dipersembahkan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir pahalanya, mendapatkan penerangan di alam kuburnya, dan mudah-mudahan insyaallah bertemu dengan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir mendapatkan hidayah penerang sesuai nama saumnya, saum hidayah, dalam rangka kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyat as-sihah wal afiyah wal qabul, biniyat as-sul. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan imunis jangan dikeluarin aja. Alhamdulillah kita masuk ke al-hikmah as-sadisah, hikmah yang ke-6. Ustaz Mamun atau Saudara Rakib baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah masuk al-hikam pada pasal 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah Asy-Sakandari pada pasal 6 al-hikam, beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amalil ata'i ma'al ihahi bidu'ai mujiban liyafshiga fahuwa dominalaka al-ijabah
Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari pada pasal Al-Hikam pasal 6 Al-Hikam beliau menyebutkan la yakun ta'akhuru amalil ata'i ma'al ihahi bi du'ai mujibaan liyakshika fahuwa domina laka ijabah bima yahtaruhu laka la bima tahtaru li nafsika wa bil waqtil ladzi yuridu la bil waqtil ladzi yurid. Demikianlah apa yang beliau sampaikan pada Al-Hikam pasal 6. Mungkin bisa dilihat di bukunya kalau kurang jelas. Kata saya agak remang-remang ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remang-remang kalau ngelihat yang lain. Kecuali ngelihat gua, duit sama janda. Romannya keras. Alhamdulillah kita sampai di hikmah yang ke-6. Qala al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yarhamullahu wa yarhamuna insyaallah. Sudah disampaikan tadi, karena kita sudah punya kitabnya maka kita butuh mukri. Mukri itu membaca, sudah dibaca. Yang tak lain dan tak bukan, Ibnu Athaillah selalu mengaitkan hikmah-hikmahnya dengan hikmah sebelumnya. Kita tahu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hikmah yang kelima terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tetapi ada yang kita lengah di dalamnya. Disampaikan di hikmah sebelumnya, ijtihaduka fima dumina laka. Kita nyari duit, kita ngobjek, kita ngapain baik, itu namanya ijtihaduka. Kalau kita mau megang duit berarti harus ada gerakan, berarti harus ada satu niatan. Kalau emang kita bisa ngojek, ya jangan rebahan mulu meskipun hujan. Pindah kita rebahannya dari rumah kemana? Ke pangkalan. Ya dari pangkalan mau ngapain ke? Kalau ada kopinya kita ngopi, ada temennya kita kongko. Ada yang ngomong bang terin saya, ya berangkat. Itu artinya ijtihaduka, emang kita bisa ngojek, maka jangan di rumah baik. Boleh jadi sinyal agak nyampe. Iya, karena mau online, kalau sinyalnya nyampe. Lah kalau sinyalnya agak nyampe, ya berarti kita kudu ke pangkalan. Iya, yang mau naik ojek, kalau baterainya kagak lobet HP-nya. Lah kalau baterainya lobet HP-nya, dia ke pangkalan. Ini artinya ijtihaduka, emang kita bisa nyupir pribadi. Sekarang orang pada di kantornya pada work home semua, akhirnya kita nyupir taksi orang kita bawa, berarti kita kudu ke full taksi. Itu namanya ijtihaduka. Udah tungguin aja, orang belum bunyi-bunyi sih. Boleh jadi yang membunyiin kita tadi HP-nya lobet. Maka ijtihaduka, kewajiban kita mah cuma ngejalanin itu. Selebihnya fima dumina laka, udah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita wataksiruka, seringkali lengah, seringkali kita kurang. Dalam hal apa? Fima tuliba minka, dari kewajiban yang Allah sudah gariskan. Layaknya kita dengar azan ya jawab, kalau emang mampu jawab. Kenapa kita jawab? Karena kalau kita jawab dapat syafaat. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah.
orang yang nyaut orang ajan sampai habis. Itu kata Nabi dapat syafaat. Kita dengan ajan diam baik, kayak burung beo gitu diam baik. Berarti kita taksiruka lengah. Padahal itu adalah tuli minka, sesuatu yang diminta oleh Allah. Jadi kalau bukan urusannya kita harus sholat di masjid, enggak, ajan dulu. Kalau kita bisa berangkat, kalau nggak bisa pertahankan jamaah kita, abang anak, abang bini, sama tetangga, siapa baik. Artinya di hikmah sebelumnya ini akan terkait dengan apa yang barusan dibaca. Coba sekilas kita baca tuh. La yakun ta'akhuru amadil ato, jangan sampai nanti amadil ato, keterlambatan pemberian Allah. Jadi kita minta, Allah nggak langsung kasih. Kita minta, rasanya lama bener diijabah. Kita doa, rasanya orang dijawab-jawab ya. Ya, langsung. Ya, bahasa dah ya. Bagaimana lagi? Memakai jas hujan biasa di Banten. Enggak lah, aku jas hujan. Ini kosong nih, kosong. Ya. Kalau di tengah nggak mau, pangku aja, pangku. Di tengah nggak mau, pangku. Enak numpuk. Enak anget-anget. Ya. Alhamdulillah. Ini luar mah dingin. Mutar sini, ngapain gitu? Kalau di situ susah ngebedainnya mana bang mutar mana ayam. Presiden. Gila ini. Nyilam aja, masuk. Iya. Iya. Dengar. Kayak yang tadi di Saung Al Hidayah, coba itu. Orang-orang belum ada juga pada baca Yasin. Orang-orang belum pada nyampe dia pada baca ratib. Doanya apaan? Berhenti hujan. Ya, tanya Najing Daya. Ya, dia dalam hatinya hujan berhenti apa? Berhenti apa hujan? Gitu. Ini kayak kita nih. Jadi kita mau udah doa hujan berhenti, lah orang berhenti. Itu namanya ta'akhuri amadil ato. Terlambat menurut kita, lama jawabannya, padahal ma'al ilha'i fi du'a, kitanya udah doa mulu, yasinan udah, ratiban udah, maulid udah, lah orang berhenti hujan. Kita tahajud udah, duha udah, hajat udah, lah lon kesampean juga. Itu akhirnya mujiban liyaksika, ini khobar layakun, bentuknya dia akhirnya membuat kita yaksun, putus asa. Fahuwa dhamana atau dumina laka al ijabah, padahal dia fahuwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menjamin jawaban atas doa kita. Tapi kitanya yang belum paham bahwa Allah menjamin itu fima yakhtaruhu la fima yakhtaru li nafsika. Allah menjawab doa kita fima yakhtaruhu, pilihan Allah, bukan li nafsika, bukan pilihan kita. Kapan ngejawabnya? Fil waqtil ladzi yurid, di saat Allah itu mau. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kita mau.
Kalau kita maunya itu terpal copot, lah mau ngapain lagi, hujan udah berhenti, kan begitu. Kita maunya begitu. Kata Ustaz Raqib, entar lu nungguin hujan reda berhenti katanya. Lah orang berhenti. Akhirnya apa? Basah juga. Kalau kita maunya begitu, yang waktu kita mau diijabah. Tapi kata Ibnu Athaillah enggak begitu. Fil waqtil ladzi yurid, waktunya di mana Allah itu mau, bukan fil waqtil ladzi turid, bukan pada saat kita mau. Ini agak panjang ini. Ada 3 baris, 4 baris, atau 5 baris. 2. Benar berapa? Bayangkan lagi orang. 4. Ada yang 2, ada yang 4. Ya berarti yang 2 bininya 2. Yang 4. Ini sah. Artinya bahwa kalau kita jabarin agak panjang, makanya nyambung ke hikmah sebelumnya. Ada yang namanya ijtihad, ada taksir. Kalau kita memegang duit ya sembahyang jangan ditinggal, pelanggan jangan dicuekin. Biar kata dia nggak WA kita, tanya nggak berangkat neng, gitu. Kagak bang hujan, lah berangkat aja apa? Berangkat kemana kek? Begitu kan. Biar kita dapat poin kan begitu. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki kita. Tapi begitu kita pengen rezeki, begitu kita pengen doa kita dikabulin, ternyata tidak selamanya Allah kabulin. Coba kita lihat pelan-pelan ya. La yakun ta'akhuri amadil atau la yakun, ini pakai fi'lul mudhari. Jadi layakun tidak selamanya, ta'akhuri ya terlambat, amadil atau Allah berikan rahmat. Amadil atau itu rahmat. Habis asar tadi saya ada acara di Srengseng. Begitu mau keluar hujan deras. Yang ngundang nggak ngerti, di sini nggak hujan sah. Berangkat aja, di sini nggak hujan. Lah saya foto, saya videoin tuh. Lah iya ya, hujan. Ustaz punya jas hujan, punya, cuman pada rombeng. Saya kata, pakai aja Ustaz, saya pakai. Dia mintanya begitu. Begitu saya pakai jas rombeng, sampai portal hujan berhenti. Kenapa? Jasnya rombeng. Kesian kali Allah. Lah rombeng lo jasnya. Ternyata emang sampai portal nggak hujan. Hujan lagi di mana? Lampu merah, Srengseng, tapi gerimis. Udah sampai masjid, ya, di portal hijau baru deres, tapi udah sekali gas lagi. Artinya mendungnya sama, dan sekarang semuanya hujan rata. Tapi proses turunnya rahmat itu beda-beda. Padahal kecamatannya sama, wilayahnya sama. Kemarin ada video viral, siapa yang ngirimin tuh? Ada hujan, tapi itu parkiran mobil. Itu jatuhnya di atas mobil doang, Innova. Yang lain gak kehujanan. Artinya segitu banyak mobil di parkiran, itu cuman Innova doang yang kehujanan. Ngapa kagak semuanya, kan parkirannya sama, bayarnya sama, tapi ngapa yang kehujanan cuman dia doang? Itu namanya rahmat Allah beda-beda. Maka ketika rahmat Allah ini beda-beda, ini menunjukkan kepada hikmah yang sebelumnya tadi. Ada taksiruka, ada hal yang kita lalai. Siang bolong, kita berangkat, kata bini kita, jas hujan bawa. Kata kita apa? Loh, orang penter begini hujan, gitu. Kita bawa. Akhirnya kita orang penter begini ngapain bawa jas hujan? Kecuali dibilanginnya lagi gerimis, kita bawa. Lagi penter, kagak terang begini. Cuman kadang-kadang hujan itu kan rahmat.
Bisa dicari di dalil manapun, ada nggak hujan itu azab? Hujan itu rahmat. Bahkan doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Cuma kadang-kadang kita di motor nggak siap dapat rahmat, kaget, tiba-tiba hujan. Panas tapi hujan. Akhirnya apa? Mencak-mencak. Panas begini hujan. Begitu. Bukan kalimat alhamdulillah yang keluar, bukan tahmid yang keluar, tapi kita seakan-akan nuntut Allah. Padahal kita nggak tahu kenapa Allah nurunin hujan dalam keadaan panas. Oh, mungkin bagian situ orang lagi kepada panasan kali. Ya. Saya kemarin lagi anak saya panasnya 40,2. Itu caranya bocah emang diguyur pakai es. Kali mah daerah situ yang hujan, orang udah pada kelojotan semua kali. Udah pada kepanasan semua. Makanya dikasih hujan. Cuman kita yang dari Adam kadang-kadang kaget kehujanan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa layakun ta'akhuru amadil ato ini merujuk kepada datang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita mau tapi nggak nyampe-nyampe, tapi nggak datang-datang. Kita doa minta yang kita mau misalnya. Kita udah doa tapi belum ada ijabahnya, belum sampai-sampai kemauan kita. Kenapa? Padahal kita udah ma'al ilha'i fid du'a. Kita udah sungguh-sungguh dalam berdoa. Tadi duhanya udah, tahajudnya udah, hajatnya udah. Tapi kita belum sampai juga akhirnya terkabul juga. Anak masuk sekolah mau tes ya kan. Yang bingung siapanya? Babanya, emaknya. Babanya sampai puasa-puasa, emaknya sampai baca ratib berkali-kali. Itu bocah tetap aja kagak diterima misalnya. Ya kan? Sama kayak orang dulu, bocah dulu kalau ada kapal terbang tuh itu minta duit. Kapal minta duit dulu. Akhirnya apa? Orang kita-kitanya pengen jadi pilot dulu. Kenapa? Biar bisa bagi-bagi duit. Kalau sekarang jarang orang mau jadi pilot. Kenapa? Lah kalau kita lihat berita, ya kan? Lah pada jadi Gojek semua. Pada driver, bukan di kita doang, di Australia aja 390 ya pemegang SIM Airbus 304 yang paling gede, yang paling canggih, itu sekarang pada jadi driver semua. Artinya orang udah nggak ada lagi sekarang yang mau jadi pilot. Beda sama dulu gitu. Artinya boleh jadi, ya kan? Apa yang kita minta itu Allah yang tahu kebutuhan dan manfaat buat kita. Meskipun kita udah ngapain tuh? Udah ilha fid du'a. Udah bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Bahkan surat Al-Mu'minun surat ke-40 ayat 60 Allah sebutkan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka Allah akan kabulkan. Sebetulnya itu kan dia jelas benar. Minta dulu Allah kabulin. Cuman kita udah minta jungkir balik. Cuman kadang-kadang kagak dikabulin. Bahkan kadang-kadang udah yang kayak kemarin aja dah, doa aja dah. Karena udah kita ulang-ulang ya. Udah banyak kita ulang-ulang. Akhirnya mujiban liyaksika, kita udah capek mintanya. Padahal nanti ditutup di akhir apa? Waktunya yang Allah yurid. Kapan Allah inginkan. Jadi kalau kita berdoa fa wa dhamina lakal ijabah, maka itu Allah menjamin jawabannya. Kalau kita minta, Allah jawab. Dan itu dijamin. Allah nggak ingkar. Allah pasti jawab. Hanya saja jawabannya fima yakhtaruhu,
yang kira-kira menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Allah. Maka Allah sampaikan di ayat yang lain, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kita nggak nyaman, nggak suka, tapi itu baik. Atau boleh jadi asa antuhibu syai'an, kita udah demen bener dah. Ya. Selama ini Bang Oji ngomongnya ke Bang Jawad doangan, udah demen bener dah. Ya kan? Akhirnya kita dikasih tahu juga, misalnya karena udah demen bener, tapi kan belum tentu khairul lakum, baik buat kita. Maka Allah pilihkan yakhtaruhu, sesuai yang Allah pilih, la fima takhtaru li nafsika, bukan seperti yang kita pilih. Allah yang punya mau, bukan kita yang punya mau. Iya itu. Contoh. Dulu Musa itu berkawan akrab dengan yang namanya Qarun. Qarun itu dulu orangnya saleh, nggak punya apa-apa. Akhirnya kata Nabi Musa, ini kalau misalnya Qarun yang model begini, soleh banget begini, kalau kaya manfaat. Kalau kaya Islam jaya. Kalau kaya banyak orang terbantu, solehnya luar biasa. Karena nggak punya apa-apa. Suatu ketika sholat dan kemudian bermunajat kepada Allah, itu dalam waktu yang sama dengan Nabi Musa. Ditanya, Qarun mau nggak jadi orang kaya? Jangankan Qarun, lah kita juga udah ditanya Nabi Musa nggak mau. Nah, iya. Kenapa? Karena Nabi Musa ngelihatnya Qarun ini soleh awalnya. Maka berdoalah Nabi Musa. Ingat doanya Nabi Musa itu salah satu doa yang diijabah. Dulu ada tukang kambing, ya, yang kalau pagi itu dagang daging. Pagi nyesetin, ntar siang dijagangin, pulang sore disisain. Disisain kemudian dibawa ke rumahnya dimatengin. Emaknya masih hidup. Sebelum dia makan, dia suapin emaknya, baru dia makan. Apa kata emaknya? Allahumma ja'alhu fil jannati ma'al Musa. Jadikanlah anakku ini, ya kan, itu nantinya bersama Musa. Musa mengaminkan, amin. Dan tercatat dalam sejarah, meskipun Bani Israel, tapi dia tercatat orang yang masuk surga. Artinya Nabi Musa berdoa kepada Allah buat Qarun. Akhirnya Qarun kaya. Qarun kaya. Cuman lama-lama tadinya sering kelihatan beribadah, belakangan jarang beribadah. Ya, silakan aja. Ya. Iya. Semuanya sengkleng. Oke, ngeteng-ngeteng mahal gitu. Iya. Ngeteng mahal. Kalau murahnya murah. Oh, maaf nih lagi. Kayak gitu mah. Iya. Iya. Murah. Nyender. Sampai mana tuh? Sampai Qarun ya. Nah akhirnya Qarun ini karena udah mulai kelihatan ibadah, lama-lama udah mulai sombong. Apa kata dia? Ha huwa ana, inilah hartaku atas usahaku, bukan karena Allah lagi. Akhirnya kata Allah apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Lihat bahasanya. Fa khasafna bihi, Allah umpetin. Khasafat itu umpet. Fa khasafna bihi, Allah sempilin siapa? Qarun, ya kan? Bihi, di dalam hartanya, wa bidalihir ardo, dan Allah lipat. Jadi Qarun itu hartanya, rumahnya segala macam
dibalik doang sama Allah. Wa bidarihil ardo, ardonya jadi apa namanya, objek. Wa bidarihil ardo, Allah lipat, Allah balikin hartanya, kemudian rumah-rumahnya, dan korun disempilin di dalamnya, blok gitu. Fakhashafna bihi wa bidarihil ardo. Makanya sekarang kalau ada orang ngorek-ngorek nemu batu cincin, berarti korun, ya kan? Lagi apa tuh, ngoblang rumah, ya kan, ngukur-ngukur membangun rumah, tiba-tiba nemu kunci gede banget. Kata tukang apa? Kunci korun ini. Karena emang semua yang korun punya, korun-korunnya dibalikin. Jadi semua yang kita temuin itu kita bilang itu harta karun, harta korun. Ya. Dan sejarahnya sampai sekarang belum ada orang yang namanya karun atau korun. Korun, Fir'aun nggak ada. Siapa anak lu? Fir'aun nggak ada. Siapa anak lu? Korun nggak ada. Padahal dulunya itu Nabi Musa pengen banget kalau dia ini soleh begini, itu bakal jadi baik dan banyak menolong orang. Makanya sering kalau kita lagi ngobrol, doain gue lagi, mau apa? Biar gue dapat mana noh, ya kan? Dapat mana, dapat ini, begitu. Sering kali kita ngobrol, enakannya sekarang kali. Kalau sekarang makan kering, kalau yang mana basah. Orang kalau jarang banget, ya kan, kepleset di tempat yang kering, paling keselengkat, iya. Tapi kepleset di tempat yang basah udah banyak. Artinya kita pengen yang basah, tapi Allah pengen kering dulu. Makanya kalau dulu misalnya makan susah dulu, ya kan, sekarang makan gampang. Cuman masalahnya sekarang mau makan apa aja udah ada larangannya. Pengen makan daging asam urat, ya kan. Dulu makan susah, kita pengen banget, begitu sekarang makan gampang, udah asam urat. Yang niat jengkol, ya kan, diajak ke sana misalnya. Ada mana tuh? Iya, pokoknya jengkol semua dah. Lah kita udah kolesterol misalnya, berasa enaknya udah kolesterol. Ini artinya bahwa jangan jadikan keterlambatan nikmat Allah itu sebagai bagian keputusasaan kita. Kayak hujan hari, ya kan, harusnya emang tadi doanya udah banyak, ya kan. Tapi emang Allah pengen mau karena Adam dulu, udah ya berangkat baik, biar merangkat dikit mah nggak apa-apa kan begitu. Itu artinya kita pengen berhenti, Allah belum pengen. Tapi mungkin ketika kita kesiram air hujan, kali mah enakan dikit, ya kan, pori-pori kebuka, kali mah begitu, ya kan. Biasanya pakai kain sampai mata kaki ke bawah, ini kan kagak, diangkat terus sampai betis-betisnya terus, ya kan. Kan jarang-jarang betis sama paha kena angin kan begitu, kena air hujan. Mungkin nih malam kita dipengen begitu, ya. Ini artinya bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan terakhir daripada nikmatnya itu sebagai bahan, ya, nyindir ya. Kalau nggak muat pangku. Yang terakhir, ini kan terakhir bunyinya wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Allah kabulkan doa di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang kita mau. Maka ya, doa itu menurut ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah du'aul mas'alah, yang kedua adalah du'aul ibadah. Doa apa Pak? Du'aul mas'alah, yang kedua doaul ibadah. Kalau doaul masalah kira-kira apa tuh? Masalah kata kita, problem kalau kata kita. Tapi tidak kata Quran, ya, tidak kata Nabi. Lihat ketika Jibril datang itu nyaru kayak manusia,
hadis Jibril, hadis Arba'in punya Imam Nawawi, hadis yang kedua setelah hijrah. Hadis pertama hijrah, hadis kedua tentang hadis Jibril. Yang hafal Bang Haji Taufik yang ini nih. Ya. Itu datang Jibril, kayak siapa? Kayak kita, kayak orang. Ya kan? Rajulun syadidu bayadis syab la yura alaihi asaru safar. Tuh orang kayak nggak dari jauh, orang kayak kita juga sama. Tapi lihat, setelah nanya Rasul jawab, dia nanya lagi, mata taqumus saah, kapan kiamat itu akan terjadi? Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha minas sa'il. Lihat bahasanya, mal mas'ulu anha, masalah kan? Mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Artinya apa? Orang yang nanya itu lebih paham daripada yang ditanya. Orang yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka doaul masalah bukan doa masalah, tapi doa yang kudu kita minta. Doa kita minta. Tadi kita minta hujan berhenti, kan nggak berhenti kita. Dari asar udah doa, ya Allah, maka ngeremis aja ini ya. Mau maghrib kita doa lagi, ya Allah, baginda maghrib mah emang belum ada datang, tak Isa berhenti. Lah Isa udah berhenti, lebih gede lagi bahaya. Itu namanya doaul masalah, doa yang diminta sama kita. Dulu waktu kita jalan kaki, pengen banget kita minta sepeda. Doa kita, sepeda kebeli. Apa kita masih doa? Kagak, berhenti di doa. Jadi doa kita cuma sampai masalah doang, minta doang. Begitu dapat kita berhenti. Padahal doa itu enggak begitu. Punya motor, ya kan? Kita Robbana atina fid dunya hasanah. Kita bayanginnya apa? Robbana atina fid dunya hasanah PCX. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? NMAX. Robbana atina fid dunya. Itu yang kita bayangin. Robbana atinanya. Tapi begitu dapat NMAX PCX, begitu lagi nggak? Berhenti udah. Ganti Avanza. Padahal menurut Nabi kalau kita dapat itu harus ada mulazamah, doa itu harus tetap disertakan. Ya Allah, udah ada NMAX-nya, berarti mudah-mudahan selamat dipakai kemana-mana pakai NMAX ini. Gitu. Ya Allah, ya kan, mana-mana dewek-dewek kan baik. Mudah-mudahan ada yang kita boncengin, gitu. Ya. Artinya doanya itu nggak berhenti terus. Kenapa? Doaul masalah. Kesalahan kita itu doa begitu minta dikasih berhenti doanya. Lagi belum punya anak, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, belum punya anak. Ya kan? Begitu punya anak akan mas nawa sudah sama rubah begitu katanya. Ya. Ini doa yang pertama, namanya doaul masalah. Sekali lagi bukan doa problem, bukan doa apa, tapi doa yang kita minta. Harusnya begitu dapat kita minta. Lihat tuh kalau di pameran, di mall-mall, itu mobil, motor diusap-usap sama orang. Apa kata dia? Selawatin aja, selawatin. Perhatiin ya tuh, bisa pakai jilbab, begitu pakai peci. Selawatin aja, kita selawatin. Itu begitu belum punya, tapi begitu udah punya, begitu lagi nggak? Kagak, lupa dia selawatnya. Padahal mas'ul itu masalah selalu diminta. Yang kedua, doa ibadah namanya. Ya. Jadi doa itu ternyata bukan doa doang. Doa itu jadi ibadah. Kata siapa? Kata Nabi. Didengar langsung sama siapa? Nu'man bin Bashir. Jadi begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lahirnya namanya Nu'man bin Bashir. Nabi hijrah, dia lahir. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, dia umurnya berapa tuh?
kira-kira 9 tahun, 9 sampai 10 tahun. Bocah SD kelas 4. Gitu kalau sekarang mah. Itu Nu'man bin Bashir bilang, qala, ya kan, dia mendengar dari Rasul, ad-du'a huwal ibadah. Nah, ad-du'a huwal ibadah dikuatkan oleh Imam Bukhari ya dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jadi ada kitab namanya Adabul Mufrad punya Imam Bukhari, menyebutkan juga. Ada kitab lagi namanya Al-Hakim Al-Mustadrak Lis-Sahihain. Itu juga menyebutkan bahwa ad-du'a huwal ibadah. Ada juga Sahih Ibnu Hibban menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Yang menarik begini, ini perlu ditekanin. Jadi ini gelas namanya, ada 2 gelas ini kayaknya namanya. Yang ini gelasnya kosong, berarti yang ini ada isinya, kan beda. Kalau gelas kosong, gelasnya jadi mubtada, gelas. Mau gelas yang mana? Dua-duanya. Ini kan ada 2 gelas nih. Gelas berarti dua-duanya. Kosong berarti gelas mubtada. Khobarnya yang mengabarinya ini kosong. Gelasnya terisi berarti isinya, ya kan, itu khobar. Udah ada kan ini. Bisa lagi lah. Iya. Dari pertama nyampe air mau kayak uji air gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah putih muatin ikan cupak itu perkembangan. Jadi kalau kita belajar ini saung, ya kan, saung munawwarun gitu, bersinar. Jadi yang namanya mubtada dan khobar, khobar ini biasanya di pesantren mana aja itu menjadi sesuatu yang nakiroh. Nakiroh itu umum. Kan bisa aja orang lain yang bersinar, bisa aja. Misalnya aja lampu yang bersinar, tapi dibilangnya saung bersinar. Artinya biasanya kalau khobar itu selalu di pesantren mana aja dia nakiroh. Tapi ini lihat bahasanya, harusnya ad-du'a, ya kan, ad-du'a al-ibadah, ad-du'a al-ibadah mestinya, atau ad-du'a ibadatun. Tapi Nabi bilang ad-du'a